Semesta yang sedang belajar bersaksi. Ya, ini adalah salah satu topik bahasan dari buku Universal Laws of the Universe, pengaturan universal alam semesta, The Connected Universe, alam semesta terhubung oleh D.K. Al-Rahman. Kamu penasaran mengenai isi bahasan dari buku ini? Aku juga penasaran, tapi jangan lupa untuk subscribe dulu channel Diary Fanny, karena aku selalu membacakan buku-buku yang sangat bagus sekali untuk kita semua. Oke, let's get started. Semesta yang sedang belajar bersaksi. Sahabatku, kami sangat percaya Anda sudah sangat memahami alur dari bahasan ini. Tetapi sekali lagi, kami sudah sering berbicara kalau kecerdasan raksasa yang mengatur matematika semesta ini adalah kecerdasan sang pembuat semesta itu sendiri. Selama bertahun-tahun, kami dicekoki dogma yang sama dari kecil. Dogma kalau semesta ini dibuat dan diatur oleh Tuhan. Kami tidak menyalahkan atau menyalahi, hanya saja kami didoktrin untuk memujinya sebagai maha besar setiap hari. Beberapa kali dengan cara yang buta. Sampai akhirnya beranjak dewasa kami tidak pernah tergerak sedikit pun untuk menyaksikan kecerdasannya secara langsung. Kami percaya begitu saja kalau dirinya memang maha besar, tapi tidak pernah mau memahami pujian itu. Orang tua kami, lingkungan kami, sekolah, agama kami mengucapkannya seperti itu, dan kami ikuti itu semua agar tidak berdosa. Intinya, kami mempercayai sesuatu yang bahkan tidak pernah tersaksikan. Kalau kami memuji dirinya maha besar, maka itu hanyalah pujian kosong tanpa penyaksian apa-apa. Itulah yang membuat zikir kami tidak pernah berasa apa-apa. Buku ini sendiri mengajari kami banyak hal tentang kebersaksian yang sudah terlanjur kami akui, meski belum benar-benar kami saksikan. Karena entah di usia berapa itu semua dimulai. Yang kami tahu, kami begitu meyakini keberadaan Zat Maha yang mengatur bumi dan langit. Namun seiring berjalannya waktu, kami paham kalau sekedar beragama tidak lantas membuat kami memahami pengaturan-pengaturannya. Sekedar mengaku bersaksi tidak lantas membuat kami benar-benar menyaksikan. Kami tahu kalau ini akan menjadi perjalanan yang panjang, tapi paling tidak ada usaha untuk tidak sekedar mempercayai sesuatu yang belum tersaksikan agar kami tidak lalai. Saat kami menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kami seorang Muslim, dan saat kami sadar telah membaca bacaan tasbih, takbir, dan tahmid, bacaan puji-pujian dengan cara kami, ternyata kami telah melakukan kelalaian di tempat yang sama. Lalainya kami, segala bacaan sakral yang kami ucapkan itu tidak kami saksikan maknanya. Zikir kami pun akhirnya selalu berakhir berantakan. Apa yang kami ucapkan hanya di mulut saja, sementara pikiran dan hati kami belum mampu benar-benar berzikir. Pernahkah Anda merasakannya juga? Merasa kehilangan esensi rasa? Pernahkah Anda kehilangan khusyuk dan ikatan yang erat? Anda berharap kedekatan tapi tak pula mendekat. Ratusan juta pujian seperti gas yang menguap, tidak pernah terjamah. Apakah Anda pernah merasakannya? Kami pernah. Telah lama kehilangan rasa itu. Bosan dan malas pun menghinggap. Tidak mau melakukan, tapi meski diwajibkan, tetap saja tidak terasa. Jiwa yang kosong tanpa rasa sudah berlaku seperti mayit kaku. Bertahun-tahun bertanya pilu tentang alasan, dan terjawablah di tengah rintihan bosan. Ternyata, kami harus kembali belajar bersaksi. Sebagai semesta, kami harus kembali belajar bersaksi agar kami merasakan kembali deburan sungai yang diucapkan Rumi. Rumi berkata, ketika dirimu melakukan semua dari dalam jiwalah, dirimu akan merasa sungai di dalam diri dengan sukacita. Sahabatku, keharusan kami belum tentu keharusan bagi Anda. Tetapi apabila Anda membaca buku ini dan kebetulan Anda seorang Muslim, maka pahami kalau esensi berzikir adalah mengingat dan merasakan yang diingat. Dan itu tidak hanya ada dalam ajaran Islam saja. Hampir semua agama mempunyai arahan berzikir kepada Zat Maha dengan prakteknya masing-masing. Ajaran Hindu mengistilahkan zikir atau mengingat Tuhan dengan istilah samarana. Di dalam ajaran Hindu, ajaran mengingat Zat Maha ini dipraktekkan secara terus-menerus panjang hidup seseorang sebagai jalan keyakinan.
Di dalam ajaran Sikh Dharma pun, sang guru menyuruh manusia untuk mengingat Zat Maha di setiap tarikan nafasnya dan mengatakan bahwa penyakit rohani akan datang kepada manusia di saat ia melupakan Zat Maha. Ajaran mengingat Zat Maha juga termaktub di dalam The Gospel of Barnabas atau Injil Barnabas, pasal 109. Dari berbagai macam praktek yang diajarkan, tujuannya adalah yaitu satu yang mengingat Zat Maha. Namun untuk mencapai esensi zikir yang sesungguhnya, seseorang harus memahami kalau prakteknya berzikir bukan sekedar dengan mulut, melainkan juga dengan akal pikiran. Seseorang boleh dan bisa saja menyebut-nyebut tasbih, takbir, dan tahmid dengan mulut tanpa membawa serta akalnya. Memutar buliran biji tasbih sepanjang 100.000 mil, tetapi efeknya pastilah berbeda. Tetap tidak akan bisa sebanding dengan sekali zikir dengan akal. Ambil contoh, saat kami berzikir Allah Maha Besar 100 kali dengan mulut, itu sangat berbeda dengan saat kami mulai memikirkan kemaha besarannya sekali saja dengan akal. Saat berzikir dengan akal, maka kami membawa diri untuk memberpikirkan kemaha besarannya. Seluruh kinerja diri kami pun bergerak untuk memperhatikan dan mengamati detail-detail kebesarannya yang berada di bumi dan di langit ini. Akhirnya hati kami pun bisa ikut merasakan kebersaksian akan kebesarannya. Hati pun lantas dipenuhi rasa yang nyata dan bukan sekedar rasa-rasa yang dibuat ada. Padahal masih hampa. Akal memang jembatan hati. Pikiran kita mempengaruhi aktivitas utama otak, yang kemudian mempengaruhi segalanya. Persepsi, kognisi, pikiran, dan perasaan, hubungan pribadi, dan mereka semua adalah proyeksi hati kita. Itulah kenapa saat kami sekedar melakukan zikir dengan mulut, hanya suara yang kami dengar. Tetapi kami masih kesulitan merasakan kebersaksian kami akan kemahabesarannya yang kami ucapkan itu. Memang lebih mudah sekedar mengucapkan dibanding memahami dan merasakan apa yang dizikirkan. Sama seperti halnya lebih mudah melakukan ritual ketimbang membangun jalin spiritual. Guru kami mengingatkan, manusia sering terjebak pada ritual, bukan spiritualnya. Dan memang begitulah yang kami rasakan di diri kami sendiri. Saat ini melakukan ritual memang masih lebih mudah. Misalnya dengan mudah kami mengakui diri sudah bersaksi akan keberadaan Zat Maha yang membuat alam semesta ini. Tetapi sebenarnya kami belum benar-benar bersaksi dengan sesungguhnya. Kami belum mengenalinya, kami belum memahami pengaturan kinerjanya, bahkan itu yang terdapat dalam diri kami sendiri. Hati kami masih jauh dari mengaguminya. Jiwa kami yang dibuatnya ini bahkan belum mendekat dengan pembuatnya. Ruh yang ditiupkannya ini pun belum bisa bergerak sesuai dengan arahannya. Sahabatku, mengaku memiliki Tuhan atau mengaku beragama itu berbeda dengan bersaksi. Itulah kenapa setiap agama menempatkan kebersaksian di level yang paling teratas sebagai titah yang harus dilakukan pengikutnya di awal, sebelum menjalankan ibadah apapun. Bahkan sebuah ajaran menyiratkan kalau ibadah meski itu dilakukan tetapi dilakukan sebelum bersaksi, maka ibadahnya tidak sah di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, mengapa harus bersaksi? Jawabannya sesuai dengan kata perintah yang digunakan itu sendiri, yaitu untuk menyaksikan bahwa dirinya dengan keseluruhan jiwa raganya benar-benar sudah menyaksikan dengan sungguh-sungguh kalau segala keseluruhan wujud yang ia saksikan sebagai dirinya dan alam semesta dibuat adakan wujudnya oleh Sang Maha Pembuat, sehingga dirinya sekarang sudah setuju untuk melaksanakan arahan-arahan hidup dari Sang Maha Pembuat dirinya sendiri dan menjadikan Sang Maha sebagai guru sejati dirinya dalam kehidupannya, sehingga dirinya hidup dengan jalan lurusnya. Bersaksi bukan sekedar pengakuan dari mulut, tapi dari kemampuan melihat, merasakan, menyatu dengan Sang Pembuat semesta itu sendiri. Karena bersaksi itu harus ada dan hadir bersamanya, bukan sekedar mengakui keberadaannya, tetapi juga menyaksikan pengaturan-pengaturannya. Inilah alasan kenapa kebersaksian ditempatkan di awal, karena tidak ada penyempurna kebersaksian. Seluruh yang diajarkan dan dikatakan sebagai ibadah bukanlah penyempurna kebersaksian. Justru dilakukan setelah bersaksi berhasil disempurnakan.
Rahasia bersaksi yang sebenarnya yaitu kita menyaksikan secara nyata seluruh keberadaannya melalui segala yang dibuatnya ini, termasuk itu pengaturan-pengaturannya yang ada dalam jagat keseluruhan ini. Bersaksi tidak sembarang diakui begitu saja. Semua orang bisa saja mengakui keberadaan Tuhan, tetapi belum tentu mau bersaksi secara langsung akan kinerja-kinerja pengaturannya yang sedang berlangsung. Memang selama ini kita diajarkan kalau kesaksian akan Zat Maha cukup diucapkan melalui lisan saja, tetapi justru itulah yang membuat rasa spiritual tidak juga muncul. Seseorang merasa kalau Zat Maha jauh dan semakin jauh padahal Zat Maha adalah dekat. Kesadarannya sajalah yang memilih tidak mau mendekat. Sebenarnya wajar kalau kebersaksian kita akan Zat Maha tidak juga memunculkan rasa spiritual, karena memang untuk bersaksi bukan sekedar dari mulut saja, tapi juga dibarengi dengan penyaksian yang menjadikan kesadaran utuh. Bersaksi bukan tentang pengakuan belaka, tetapi penyaksian. Mengamati, memperhatikan, pikirkan. Rumitnya, penyaksian tidak hadir dari sekedar melihat, namun hadir dari proses Tritunggal, yaitu memperhatikan, mengamati, dan memberpikirkan bukti-bukti keberadaan Sang Maha Pembuat yang memang sudah ada dalam tiap apa-apa yang dibuatnya. Tuhan telah memasang tangga di hadapan kita. Kita harus mendakinya setahap demi setahap. Perkataan Rumi. Dalam pelajaran kesemestaan tidak ada doktrin atau dogma, yang ada hanyalah penyaksian. Penyaksian adalah cermin dari ketajaman akal yang ikut bermain peran dalam tiap apa yang dilihat untuk memahami dan menelusuri sumber kecerdasan yang dilihatnya sehingga menghasilkan aksi kemajuan yang nyata. Percayalah, Anda akan merasakan manfaatnya. Menyaksikan sendiri, universal laws of the universe tidak hanya akan membuat hidup Anda lebih selaras, tapi juga banyak perbaikan keluar. Mungkin sekaranglah saatnya kita mengintip sedikit bagaimana kecerdasannya memprogram materi alam semesta. Ini adalah pelajaran yang ditulis oleh seorang anak TK, jadi jangan samakan dengan tulisan ilmiah fenomenal. Pelajaran kami masih merangkak di tataran yang jauh dari kata dasar. Bukan kami berusaha mengkerdilkan diri, hanya saja semakin dikaji semakin kami tenggelam dalam kecerdasan. Ini sangat sulit dijabarkan, jadi Anda harus menyaksikan sendiri betapa jaringan kecerdasannya menyeluruh meliputi jagat keseluruhan. Semesta itu memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Koneksi pada kesemestaan itu harus konsisten. Dari KDZA. Ya, demikianlah teman-teman akhir bahasan mengenai semesta yang sedang belajar bersaksi dari bukunya D.K. Al-Rahman yang berjudul Universal Laws of the Universe, Pengaturan Universal Alam Semesta, The Connected Universe, Alam Semesta Terhubung. Semakin menarik ya. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel dari Fani untuk mengikuti keseruan aku membaca buku-buku yang bagus-bagus ini. Terima kasih sudah menonton, thank you for watching. Terima kasih yang sudah menyaksikan, yang sudah mendengarkan. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye for now.